Setelah sidang etik dari Richard Eliezer yang ia kemudian tidak dipecat dari anggota Polri, ini membuka harapan bagi para terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua untuk juga bisa kembali menjadi anggota Polri. Karena vonis yang diberikan juga kalau kita lihat pada Irfan Widianto misalnya, Arief Cahya ini di bawah 1 tahun. Apa sebenarnya aturan yang jelas terkait dengan pemecatan anggota Polri yang tersangkut kasus pidana? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto. Pak Beni, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih. Ya, Pak Beni, pada saat sidang etik Eliezer Anda hadir di dalam ruang sidang waktu itu. Apa sebenarnya hal-hal penting yang kemudian membuat Eliezer akhirnya diputus untuk tidak dipecat sebagai anggota Polri? Ya, pertama tentunya saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan sidang kode etik itu mendasari pada yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian yang kedua Perpol nomor 7 tahun 2022 ya tentang kode etik profesi dan KKIP. Nah, dalam konteks sidang Eliezer kemarin saya mengikuti dari awal sampai akhir, dan di sana yang pertama adalah ketika penuntut menyampaikan tuntutan pada Eliezer, di sana disampaikan hal-hal yang dinilai melanggar kode etik. Tetapi juga disampaikan hal-hal yang menjadi pertimbangan yang meringankan. Akhirnya dari pihak penuntut mengajukan tuntutan 3 tahun demosi. Namun kemudian dari Majelis Sidang Kode Etik memutuskan 1 tahun demosi. Ini juga dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan. Di antaranya adalah mengadopsi pertimbangan hakim di pengadilan pidana. Contoh, yang bersangkutan menjadi justice kolaborator. Ini menjadi penting. Kemudian kedua, dalam catatan tidak pernah terlibat pelanggaran kode etik, kemudian disiplin maupun pidana. Kemudian ketiga, berlaku sopan dalam persidangan. Kemudian keluarga korban sudah memaafkan. Kemudian masalah prestasi dan sebagainya. Nah, melihat hal ini, kalau dikaitkan dengan para pelaku yang lain yang terlibat obstruction of justice, kita lihat dari Arifin, itu kena 6 bulan ya. 10 bulan, Pak. Arief 10 bulan, Irfan juga 10 bulan. Nah, ini saya melihatnya begini, dalam kasus ini, mereka-mereka ini adalah diperintah. Ada masalah dengan psikohierarki. Mereka dalam keadaan terpaksa melakukan itu semua. Nah, di sisi lain kita lihat hakim mendudukkan Sambo dan istrinya pada posisi teratas dengan hukuman yang terberat, yaitu mati dan 20 tahun. Ini menunjukkan bahwa hakim menunjukkan dalam putusannya ini, semua ini harusnya tanggung jawab diambil alih oleh Sambo dan istrinya. Sambo dan istrinya. Iya, yang lain ini ya disuruh, diperintah dengan terpaksa dan sebagainya. Karena dia kemudian menjalankan perintah begitu dalam melaksanakan apa yang kemudian didakwakan pada mereka, artinya ada peluang yang sama antara terdakwa obstruction of justice dengan Richard Eliezer bisa kembali jadi anggota Polri. Begitukah kira-kira Pak Beni? Ya, tanpa mendahului keputusan nanti, tetapi kita tentunya bisa melihat ya. Bisa melihat faktor-faktor apa yang meringankan, faktor-faktor apa yang kemudian menjadi pertimbangan nanti Majelis Kode Etik. Kita berharap ke sana tentunya, karena kami melihat para junior ini anak-anak yang potensial. Ya. Ada lulusan ada Irfan Hadi Makayasa 2010. Iya, betul. Kemudian juga prestasi mereka di tugas masing-masing juga bagus, sehingga masa depannya masih panjang. Masih bisa mengabdi, masih bisa memperbaiki diri, masih bisa berprestasi. Pak Beni, kalau kita bicara soal aturan yang digunakan oleh Polri sebenarnya dalam hal PTDH atau pemecatan atau sanksi kepada anggota Polri yang tersangkut pada kasus pidana, itu sebenarnya menggunakan aturan yang mana Pak Beni? Karena kalau misalnya kita lihat nih Pak Beni, ada PP, di mana PP itu bahwa semua yang tersangkut kasus pidana melakukan pelanggaran
tidak disebutkan batas waktunya, berapa lama proses penahanan dia harus di PTDH. Tapi ada juga Perkap nomor 14. Di situ ada soal batas waktu disebutkan kalau misalnya dia lebih dari 4 tahun ke atas begitu dan itu sudah dinyatakan inkrah, dia di PTDH. Ada juga Perpol yang baru juga. Nah, ini sebenarnya yang mana yang digunakan oleh Polri dalam hal PTDH? Ya, dalam kasus ini di persidangan Eliezer kemarin itu menggunakan dua. Satu PP nomor 1 tahun 2003, yang kedua Perpol nomor 7 tahun 2022. Perkap Karena tidak kemarin digunakan ketika lagi ya Pak Beni ya? Iya, ketika pembacaan tuntutan maupun putusan, rujukannya dua itu. Oke. Dan di sini yang perlu kami tegaskan adalah contoh ya, pasal 11, pasal 12, pasal 13 dari PP ya, anggota kepolisian yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana, terpenuhi unsurnya ya, kemudian melakukan pelanggaran, meninggalkan tugas atau hal lain. Pasal 12, anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eliezer terpenuhi dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Pertimbangan pejabat yang berwenang inilah yang dilaksanakan di sidang kode etik. Oke, jadi tergantung masing-masing komisi etiknya begitu ya, Pak Beni ya. Oke. Karena kalau misalnya dalam peraturan itu disebutkan harus ada sudah berkekuatan hukum tetap, tapi kalau kita lihat dalam kasus misalnya terdakwa obstruction of justice belum ada kekuatan hukum yang tetap, tapi PTDH sudah dilaksanakan lebih dulu pada Hendra dan kawan-kawan, kecuali Irfan ya. Irfan sampai dengan hari ini belum dilakukan sidang etik. Bagaimana itu Pak Beni? Ya, ini tentunya situasi pada saat itu dilihat dari levelingnya ya. Mereka adalah level-level yang tinggi, level-level yang seharusnya punya kalkulasi tersendiri dalam hal menyikapi perintah itu. Brigjen, Kombes ini kan harusnya lebih mampu dia menganalisis, lebih sensitif, lebih peka. Ketika ada perintah yang janggal, dia harusnya kritis, lebih kritis dibanding seorang Eliezer yang diperintah pimpinan yaitu dilaksanakan. Nah, itu satu. Kemudian kedua, toh mereka juga masih punya ruang untuk banding. Karena ada juga kan beberapa kasus misalnya di Polri yang kami catat Pak Beni yang juga melakukan pelanggaran tapi belum juga di sidang etik. Misalnya saja ada Napoleon Prasetyo, itu sampai sekarang belum ada sidang etiknya. Kemudian kalau kita mundur lagi ada kasus Brotoseno misalnya, itu setelah selesai proses hukumnya, pidananya, baru kemudian ada sidang etik dan beberapa kasus yang lain. Artinya berbeda-beda, padahal mereka juga punya tingkat jabatan yang tinggi dan kepangkatan yang juga tinggi. Nah, ini sepertinya tidak ada rujukan yang jelas atau bagaimana sebenarnya Pak Beni? Betul, hal itu juga kami pertanyakan. Ini bagaimana? Ini kok sudah, ini kok belum, dan sebagainya. Ya. Secara aturan juga sebenarnya sudah jelas yang tadi Pak Beni jelaskan bahwa pidananya itu selesai, inkrah, kemudian baru etik dilakukan, kan begitu ya Pak Beni ya, secara aturan sebenarnya. Kalau menurut PP seperti itu bunyinya. Kalau begitu, sekarang ini yang sudah di PTDH, ketika kemudian ancaman hukumannya di bawah 4 tahun atau vonisnya di bawah 4 tahun dan itu inkrah, mungkinkah mereka diterima bandingnya dan kembali jadi anggota Polri? Itu semua kembali kepada pimpinan Polri ya, nanti ketika sudah proses banding berjalan, mungkin ada pertimbangan khusus, mungkin akan melihat setelah Sambo dihukum maksimal, artinya tanggung jawab ditarik ke atas. Nah, ini mungkin akan ada pertimbangan lain dari pimpinan Polri. Pak Beni, kalau ada komentar yang muncul juga bahwa ketika para pelanggar diterima lagi menjadi anggota Polri, itu akan jadi presiden buruk bagi Polri ke depannya. Kalau Anda sendiri sepakat dengan itu? Yang pertama, kita tentunya perlu menghormati putusan yang diambil ya, karena tentunya ketika memutus sudah mempertimbangkan banyak faktor. Yang sering dipertanyakan adalah bagaimana nanti ketika dia kembali ke Polri, penerimaan oleh sesama anggota itu bagaimana, kemudian ke depan seandainya ada yang melakukan pelanggaran namun sanksinya lebih berat, itu bagaimana,
Jangan sampai kemudian ada yang merasa, wah ini tidak adil, kenapa si A. Baik, Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Beni. Terima kasih.